Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pun merdeka. Bertemu kembali dengan saya Wong Tua Ngapak dari Lampung. Kita akan melanjutkan cerita kita tentang belajar dasar-dasar pemrograman. Oh iya, mungkin buat kalian-kalian yang sudah sering membuat program, tentu saja materi yang disampaikan di sini mungkin terasa membosankan gitu ya, karena terlalu mudah barangkali. Tapi nggak apa-apa, karena ini memang dalam rangka membuka pikiran kita ya, terutama bagi yang baru belajar, bagaimana mengubah pola pikir dari pemikiran manusia ke dalam pemikiran yang dapat difahami oleh komputer. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas materi yang nanti ketika kita mengembangkan sistem atau membuat program yang kompleks ini insya Allah pasti akan ketemu ya, yaitu materi tentang looping ya. Looping atau sering disebut dengan perulangan. Ya, jadi kalau misalkan kita ketemu dengan permasalahan yang hampir yang sama atau hampir sama dan berulang-ulang, maka itu akan lebih mudah ketika kita letakkan di dalam satu looping. Misalkan gini, kita diminta untuk membuat program menampilkan tulisan ilmu komputer sebanyak 3 kali ya. Jika tidak menggunakan looping, tentu saja kita dengan mudahnya akan membuat program seperti ini kan ya. Tinggal cout, kemudian seperti ini ya. Ini ilkom ya. Karena diminta mencetak sebanyak 3 kali, ini dikasih /n ya. Maka ini tinggal ditulis saja sebanyak 3 kali ya. Cout, kemudian ilkom, supaya ganti baris dikasih /n ya, titik koma akhir baris. Ini juga sama, cout, kemudian ilkom, kemudian /n ya. Nah, kalau misalkan kemudian perintahnya dirubah, oh maaf salah perintah, ternyata bukan 3 kali tapi 5 kali ya, kita tinggal menambahkan saja di sini cout, ilkom ini ya, /n, cout, kemudian ilkom, /n. Nah, ini ketika kita belum menggunakan looping. Nah, ini kan kalau misalkan permintaannya berubah-ubah ya, jadi 100, kan kemudian dikopi lagi sebanyak 100. Ternyata diganti jadi 75, dirubah lagi menjadi 75 ya.
ya tentu saja nanti ini menjadi tidak praktis lagi. Nah, karena ini adalah perintah yang sama, ya, ya ini perintahnya adalah sama, ya, mencetak tulisan ilkom, ya, sama dan berulang-ulang. Nah, karena sama dan berulang-ulang, ya, atau tidak harus sama tapi mirip berulang-ulang, ya, maka ini akan lebih bagus kalau itu diletakkan dalam suatu looping. Ya. Nah, looping jadi proses yang sama dan berulang-ulang itu dapat ditaruh di dalam suatu bentuk looping. Kemudian looping ini sendiri di dalam programming, ya. Kalau menurut saya looping ini dibagi menjadi dua, ya. Saya nulis di mana? Ya, nggak apa-apa di sini. Jadi looping ini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perulangan atau looping yang sudah diketahui jumlah loopingnya. Jadi looping yang diketahui jumlah loopingnya. Ya, misalkan ini kan loopingnya ada 5 kali, ya. Atau tadi awalnya 3 kali, ya, atau 100 kali, atau n kali misalkan, ya. Jadi ini sudah diketahui jumlah loopingnya ada berapa. Nah, kemudian yang kedua, ya tentu saja berarti kan lawannya, ya. Looping yang tidak diketahui. Ya, looping yang tidak diketahui jumlah loopingnya ada berapa. Kalau saya memberikan contoh, ya, misalkan yang pertama ini misalkan ada orang mau menghitung rata-rata, ya, mau menghitung rata-rata dari sekumpulan bilangan. Nah, kalau ditanya berapa jumlah bilangannya, misalkan n-nya jumlah bilangannya ada 75. Nah, berarti ini looping yang sudah diketahui jumlah loopingnya, ya. Nah, sekarang kalau looping yang belum diketahui, contohnya apa? Ya, kalau saya memberikan ilustrasi, misalkan ketika kita makan nasi, gitu ya. Ya, ini misalkan nasi. Kita akan makan nasi, tapi makannya ini per butir. Ya. Kan ketika ditanya apakah jumlah butirannya sudah diketahui. Nah, ini kan belum. Ya, kan belum diketahui jumlah butirannya ada berapa. Jadi ambil satu dimakan, ngambil satu lagi dimakan lagi, ngambil satu lagi dimakan lagi, ngambil satu lagi dimakan lagi, dan seterusnya. Jadi jumlah butirannya tidak diketahui, ya. Nah, kemudian menuliskan di dalam programnya seperti apa, ya, atau
kalau digambarkan dalam bentuk, mungkin digambarkan dalam bentuk flowchart dulu ya. Ya mudah-mudahan kalau dengan flowchart ini akan lebih membantu. Ya. Nah, jadi kalau looping yang jumlah loopingnya sudah diketahui, itu nanti bentuk flowchartnya seperti ini. Ya. Misalkan ke sama dengan 1, ke kurang dari sama dengan data, ke-nya ditambah, nambah 1, nambah 1. Ya. Jadi kalau flowchart yang modelnya diketahui loopingnya, ini bentuknya seperti ini, ya. Kemudian ini prosesnya, ya tergantung prosesnya, proses yang ada itu seperti apa, ya. Kemudian ya terakhir di sini, ini adalah kemudian ini balik lagi ke atas. Ya. Jadi misalkan datanya ini nilainya 75, ya. Maka ini ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7 dan seterusnya sampai dengan 70, ya. Jadi ini berulang-ulang sampai dengan 70, ya. Ketika nilainya sudah sampai dengan 70, berarti nilainya kemudian 71, maka proses akan keluar ke sini. Ya, jadi tidak balik lagi ke atas. Ya. Ini kalau looping yang sudah diketahui jumlah loopingnya. Nah, kemudian ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa C, ya, atau di dalam programnya menjadi seperti ini, ya. For ke sama dengan 1, kemudian ke-nya kurang dari sama dengan data, ya. Ke-nya ditambah 1, seterusnya, ya. Dan ini proses yang berulang-ulang, terserah, ya, seperti ini, ya. Jadi ini cara menuliskan looping, ya, di dalam programnya, ya. Jadi kalau bentuk flowchartnya seperti ini, ya, kemudian ketika dikonversi ke dalam program menjadi seperti ini, ya. Jadi kalau yang mencetak tadi, ya ini di sini cukup satu saja, misalkan cout ilcom ini, ya, space nggak pakai kurung, ya, ya seperti ini. Ini yang looping yang sudah diketahui jumlah perulangannya, ya. Nah, kemudian kalau yang tidak diketahui jumlah loopingnya, ya, jadi yang bagian ini, ya, sekarang bagian ini, ya. Ini kalau bentuk flowchartnya ini ada dua model, ya. Ada yang mengecek kondisinya di awal, ada yang mengecek kondisinya di akhir, ya. Jadi kalau yang mengeceknya di awal, ini bentuknya seperti ini, misalkan. Ya, ini adalah kondisinya, ya.
selama ini bernilai true, ya, maka ini proses, ya. Kemudian ini akan kembali ke awal lagi, ya. Jadi proses yang ada di sini ini akan diulang-ulang selama kondisi ini nilainya adalah true, ya. Ini berarti kan mengeceknya di awal dulu ya. Jadi dicek dulu baru proses. Ya. Kalau nilainya false, baru ini akan melanjutkan ke proses yang lainnya. Ya. Kemudian ada juga yang mengeceknya di belakang, ya. Jadi misalkan ini proses, kemudian ini dicek, ya. Kalau kondisinya true, ya ini akan kembali ke awal, ya. Kalau false, baru dia melanjutkan ke proses yang lain. Nah, kemudian kalau di dalam bahasa C-nya gimana? Ya, jadi yang ini adalah while, ya, while ini kondisi, kemudian do, nah ini kurawal buka, kurung kurawal tutup, ya. Kemudian kalau yang mengeceknya di belakang ini adalah mungkin begini ya, while, karena ini saya jarang menggunakan ya. Jadi nanti do-nya ini di belakang. Ya, mungkin kurang lebih seperti ini. Ya, itu gambaran tentang looping, ya. Jadi mungkin kalau saya ulangi kembali bahwa kalau ada looping atau perulangan, ya, jadi kalau ada proses yang sama atau mirip dan berulang-ulang, maka akan lebih bagus kalau proses itu ditaruh di dalam suatu looping, ya. Misalkan mencetak ilkom 3 kali, nah itu kan berarti kan prosesnya sama, atau 5 kali, atau 100 kali, atau n kali. Nah, looping ini ada dua model, ya. Looping yang sudah diketahui jumlah loopingnya, ya, misalkan 75, 100, atau 5, atau n misalkan, ya. Dan looping yang tidak diketahui jumlah loopingnya ada berapa, ya. Jadi kalau contohnya misalkan kalau yang looping yang sudah diketahui jumlahnya, misalkan menghitung rata-rata, ya. Menghitung rata-rata datanya ada 75. Nah, berarti itu adalah looping yang sudah diketahui jumlah loopingnya ada 75. Kalau contoh kasus looping yang tidak diketahui jumlah loopingnya, misalkan ketika kita akan memakan nasi per butir, ya, jumlah nasi per butirnya kan belum diketahui. Jadi ngambil, makan, ngambil, makan, ngambil, makan. Kapan proses ini selesai? Kalau nasinya sudah tidak ada lagi, ya. Jadi berhentinya itu adalah berdasarkan kondisi kalau nasinya sudah tidak ada lagi, ya. Jadi ini flowchartnya. Jadi kalau looping yang sudah diketahui jumlahnya ini pakai for bentuknya, kalau yang belum diketahui jumlahnya pakai while do. Kemudian, nah sekarang kalau kemudian kita implementasikan di dalam program, ya, program yang masih
sederhana ya. Jadi misalkan ini yang tadi ya, misalkan kita ingin mencetak tulisan ilkom sebanyak 3 kali ya. Kalau yang program intinya adalah si out kan ya, si out ilkom kemudian /n ini supaya ganti baris ya. Kalau misalkan kita tidak pakai ini, kita pakai 2 cara ya. Yang pertama nggak pakai looping, yang kedua kalau pakai looping. Rupanya saya masih bingung pakai ini ya, Visual Studio Code. Si out ilkom ya, seperti ini. Ya, intinya seperti ini ya. Nah, kemudian mungkin sambil mengulang ya, program di dalam bahasa C itu C atau C++ minimal terdiri dari 1 fungsi, yaitu fungsi main ya. Sehingga kita harus menuliskan di sini misalkan integer main, tapi sebenarnya tidak harus. Ya, jadi ini. Nah, kemudian karena ada integer main, berarti fungsi ini menghasilkan bilangan tipenya integer. Nah, karena menghasilkan bilangan tipenya integer, jadi kita harus return ya, supaya enggak mainstream gitu ya. Jadi misalkan kita return 116 ya nggak apa-apa. Yang penting 116 ini termasuk bilangan rank integer ya. Nah, kemudian perintah cout ini ada di dalam library IOStream ya, sehingga kita harus memasukkan include IOStream seperti ini. Kemudian ini sebenarnya kebiasaan jelek ya, tapi kita ikuti dulu nggak apa-apa. Di sini kita tambahkan using name std. Ya, using name std ini pakai include-nya pakai tanda pagar ya. Using namespace std, using namespace std kemudian titik koma ya. Jadi ini ceritanya, intinya cout ya. Jadi awalnya dari cout, kemudian program dalam bahasa C harus terdiri dari 1 fungsi minimal ya, fungsi main. Kemudian misalkan main ini menghasilkan bilangan tipenya integer, jadi integer main ya. Nah, karena ada integer main maka harus diakhiri dengan return bilangan integer ya. Ini kita rekam ya. Kemudian kita compile, kita tes dulu G++ ya. Kalau enggak ya misalkan G++ version. Ya, ini berarti compilernya sudah ada.
Kemudian karena saya kerja di drive D, jadi saya pindah dulu. Ini sekarang ada di C, ya saya pindah ke D dulu, drive D, pindah directory, ya, dasar-dasar pemrograman, kemudian CD coding 2020, ya. Ya, kita lihat di sini ada file bernama ini namanya looping 0, ya. Jadi ini ada file namanya looping 0 dalam bahasa C++, ya. Kalau kita lihat isinya, ya ini sama dengan yang ditulis tadi. Kemudian ini kita compile dengan C++ compiler, ya, GCC, namanya looping 0 cpp min o, misalkan coba, ya nggak apa-apa. Ya, sekarang kita jalankan coba. Ya, ini mencetak tulisan ilkom. Kenapa ini? Bir coba titik bintang. Kok nggak ada ya? GCC min o coba titik exe. Iya, mungkin harus pakai titik exe ya untuk compilernya. Kita jalankan, masih juga kenapa ini? Coba titik exe, apa harus lengkap? Bentar. GCC, kita ulang dulu ya. G++ min o coba titik exe. Ya, sebenarnya ini sudah ada hasilnya ya. Kalau kita jalankan coba titik exe. Bentar, kita kenapa seperti ini? Kalau dilihat di file manager, kita lihat dulu hasilnya. Seharusnya di sini ada, tapi di sini juga tidak ada ya. Kita hapus dulu. Apa gerangan yang terjadi? Sebentar, kalau kita menjalankan file yang kemarin, ini nggak masalah ya. 234 dibalik jadi 432. G++ looping 0 min o coba titik exe. Kalau enggak kita hapus dulu aja ya. Coba titik exe. Atau sekarang kita coba compile dengan nama lain ya, G++ looping min o tes. Rupanya masih error juga. Kita coba lagi ya. G++
looping 0. Kalau seperti ini harusnya namanya a.exe. Ya. Bentar, kita lihat di sini permissionnya. Security. Ya, kalau kemarin ini, ya mungkin ini sambil pelajaran juga ya, kalau nanti ternyata menemukan masalah seperti ini, karena ini baru ketemu juga ya dengan masalah seperti ini. Gimana, kita coba dulu. Ya, baik, kita lanjutkan kembali karena tadi ada sedikit masalah, dan kira-kira solusinya apa tadi? Karena di apa namanya, di post dulu gitu ya. Jadi solusinya restart Windows-nya kemudian masuk lagi. Jadi kita lanjutkan tadi dari posisi seperti ini, kita compile programnya ya, G++, looping, nama filenya, kemudian -o, misalkan coba ya, berarti proses compiling ini akan menghasilkan file namanya coba.exe. Ya. Kita jalankan. Ya, hasilnya adalah mencetak tulisan ilkom sebanyak 3 kali. Ya. Ini. Ya, mencetak ilkom sebanyak 3 kali. Nah, ini adalah yang belum menggunakan looping. Nah, sekarang kalau menggunakan looping, caranya gimana? Ya. Ini adalah masalah mencetak tulisan ilkom sebanyak 3 kali. Ya. Nah, karena jumlah loopingnya sudah jelas sebanyak 3 kali, maka loopingnya menggunakan for, bukan menggunakan while. Ya, jadi saya tulis for, misalkan ke sama dengan 1, kemudian ke kurang dari sama dengan 3, kemudian ke plus. Kemudian, nah di sini menulis cout-nya cukup 1 kali ya, cout ilkom. Saya untuk membedakan saya kasih ilkom baru atau ilkom FMIPA Unila ya, seperti ini ya. Terus mungkin ini untuk membedakan saya ganti jadi biar agak banyak ya, misalkan 11 ya. Nah, kita coba dulu ya supaya tahu permasalahan di dalam proses compiling. Jadi ini saya rekam, saya compile lagi. Kalau tadi compile-nya sukses ya, sekarang compile-nya seperti apa? Ya, di sini ada keterangan yang ini ya. Pada file looping.cpp baris 12 terdapat kata ke yang belum dideklarasikan ya.
Ya, jadi di sini ada suatu variabel ya, suatu identifier namanya ke. Nah, ke ini belum dideklarasikan ya. Kita belum memberitahu ke komputer ke ini apa ya. Nah, berarti sekarang kita harus memberitahu kepada komputer misalkan integer ke ya, berarti ke ini adalah suatu variabel yang tipenya integer ya. Kemudian yang berikutnya ini salah nulis ya, ini juga sama, K was not declare ya, karena harusnya kita menulisnya ke ya, bukan K ya. Jadi ini kita rekam, kemudian kita compile lagi ya. Sekarang kita lihat hasilnya ya. Ini mencetak Unila sebanyak 11 kali ya. Walaupun kita menulis ini kan menulis Ilkom Unila, si outnya hanya 1 ya. Tapi karena ini diulang sebanyak 11 kali ya, maka tampilan ini akan dicetak sebanyak 11 kali. Nah, kemudian kalau ya, berarti yang atas ini sudah tidak dipakai ya. Yang ini bisa kita hapus. Nah, sekarang misalkan ternyata maunya bukan 11 tapi 100. Nah, berarti kan kita harus mengganti angka ini 11 jadi 100. Nah, supaya lebih fleksibel, maka sekarang jumlah tulisan yang mau dicetak itu dibuat inputan ya. Jadi saya tampilkan tulisan misalkan berapa jumlah tulisan ya. Ini menampilkan di layar, kemudian memasukkan suatu nilai, misalkan jumlah tulisan. Nah, ini sebenarnya sama ya, tapi kita coba dulu ya. Kalau kita compile ulang ya, sama di sini jumlah tulisan was not declared ya. Jadi jumlah tulisan ini belum dideklarasikan ya. Sehingga kita harus mendeklarasikan di sini ya. Misalkan boleh baris baru ya, integer jumlah tulisan ya. Sekarang kita compile ya. Kalau kita jalankan, coba misalkan. Nah, dengan demikian ini programnya menjadi lebih fleksibel ya. Kalau saya isi 5 misalkan, kenapa ini masih, oh ya. Nah, karena angka 11 ini sudah diganti dengan variabel namanya jumlah tulisan ya. Jadi yang 11 ini ya kita ganti dengan jumlah tulisan ya. Kalau tadi 11 ya, mau diisi berapapun selalu mencetak 11 kali. Ya, karena programnya sudah dirubah, jadi jangan lupa untuk di compile lagi, ya. Kemudian dijalankan kembali, ya. Ada 3 misalkan, ya. Ini kan 3, ya. Kemudian kita coba lagi, misalkan 17, ya. Ini mencetak sebanyak 17 kali, ya. Kita isi 100 misalkan, dia akan mencetak sebanyak 100 kali ya. Jadi ini contoh
bagaimana membuat looping menggunakan for ya, karena jumlah loopingnya sudah diketahui sebanyak n kali, atau bisa n kali, bisa 100 kali, 7 kali, atau sebanyak jumlah tulisan ya. Jadi nanti akan mengikuti sendiri. Kemudian untuk contoh yang while do mungkin nanti kita akan bahas selanjutnya, dan nanti kita akan mencoba membuat aplikasi sederhana dari penggunaan looping ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin di dalam menyampaikan cerita ini ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun, dan terima kasih atas perhatian semuanya. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih.